lebih kecil rumah. Ya. Belum jalan-jalan modal legislatif. Ya. Jadi kalau yang mau tertarik politik kan? Mantap. Ya sama. Nah, ngapain? Lu susah payah mengumpulkan orang yang anak-anak kita. Apalagi kalau maaf, kafir, asing. Ngapain? Ya udah, kita dari itu luar negeri aja udah. Kalau pulang, ya kalau pulang boleh lah, beli $2 dulu semua anak yang $2 sebulan, kalau $2 itu pasti boleh juga gitu. Nah sebetulnya mulai awal dari papa saya sebenarnya. Itu ada orang yang meneliti begitu, sampai bikin film pemain Ahok. Sekarang dari Netflix semalam diputar ya, tahun 2018. Dan waktu itu saya dengan papa saya itu, dan semalam saya sebentar, saya kayak menangis gitu. Itu memang dari papa saya yang selalu sampaikan. Makanya waktu saya kampanye dulu, ketika orang bilang begini saya, kasus Batak itu sama rasismenya gila-gila. Bukan di Batak ini sumpah dari sekali permainannya. Gus Dur yang dianggap. Kalau saya lakukan, saya bilang saya menyediakan waktu, uang, supaya anak cucu cicit Anda itu sejajar anak cucu cicit saya. Logika manusia, bapak saya orang punya duit, ya saya nggak macam-macam, tapi saya susah. Saya sekolahnya juga tinggi, saya bisa kerja sama orang. Berarti anak saya juga sekolah yang bagus, sekolah yang mahal. Berarti anak saya juga tak mungkin kalah dengan anak orang yang miskin. Tapi itu kan tidak betul. Kita kalau mau menghadapi dunia global, yuk itu bisa hitung mobil siapa, saya punya mobil terbatas. Kalau anak sekolah keluar, bapak saya masih bilang sama saya, kok boleh anak sekolah keluar itu? Ini gimana nasibnya dokternya? Gimana Pak? Kita perusahaan nggak bisa tambah terus. Yang ada persaingan bisa membuat perusahaan dulu. Belum lagi oknum pajak, belum lagi oknum pejabat, bukan minta-minta berani. Ini kalau saya mau pikir dari sini, kamu bisa kebayang nggak orang-orang ini ke depan masa depannya gimana? Mulai tugas kamu untuk memperjuangkan mereka. Wah, terus kalau saya sudah pakai kata Tiongkok dulu gitu. Kamu mesti ingat orang miskin itu nggak bisa lawan orang kaya. Orang kaya nggak mungkin tentang pejabat. Kamu tahu dulu. Nah kalau lu mau lawan orang miskin, sekaligus bisa melawan pejabat yang nggak benar, kamu jadi pejabat. Itu pesan Pak saya. Sampai dia mau meninggal, dia masih pesan sama saya begitu. Nah, saya kalau kita dalam hormat sama orang tua, lalu kita keluar tahun hari. Apakah mau pulang? Pindah-pindah di luar negeri. Ini ada hubungan nomor 3 dari dia. Di kasus Nadiem segala macam. Saya tanda tangan kasus surat itu beliau. Saya ya kenal baik sama pamannya lah. Saya tidak fair dari sebetulnya. Tapi ya mau gimana? 10 tahun bisa tambah 5 tahun, kalau bayar 900 miliar lagi bisa tutup. Ya hakim berhak sama yang urusan saya. Kalau dituntutnya 4 tahun, urusannya 5 tahun lalu dikurung atau gimana? Ya saya tidak hormat. Itu konstitusi kita mengajarkan begitu. Kalau ada mau pulang ya pindah-pindah. Kerajaan Romawi yang hidup bereses saja itu tidak runtuh. Pelajar praktis yang itu kecil juga runtuh. Manusia tidak ada hubungan gitu. Kalau anda merasa berkuasa sekarang tidak berhubungan dengan pulang, jangan pulang dulu. Kalau saya kira apa ini pulang. Tapi anda di luar negeri manapun bangsa Indonesia tetap cinta Indonesia kok. Ini ada Pak Dubes ini. Kalau Pak Dubes bapak bilang, Kamboja saja itu kecil bisa berantem. Kok Indonesia itu besar? Kok nggak percaya? Teknologi Indonesia berbeda, itu besar. Beragam ribuan. Nah saya percaya Indonesia ini saya Tuhan. Nah kalau melalui peristiwa ini nanti bagaimana? Tetap pembalasan itu ada. Kalau kita percaya karma itu pendek. Menurut bangsa ini, saya kira alam semesta ada Tuhan yang lebih tiga ini. Cuma kita tidak tahu kita lihat atau tidak. Gitu. Apa kita juga termasuk menjadi korban gitu ya? Kita tidak tahu. Kalau soal mati hidup itu relatif aja ya. Semua pasti mati, cuma cara mati gimana kita nggak tahu. Ya, teman-teman, Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, teman-teman, semakin dicintai oleh anak-anak muda. Ini satu modal bagi Pak Ahok untuk bisa maju di tahun 2029, teman-teman, sebagai calon presiden atau wakil presiden
Ya, karena anak-anak muda sudah terlanjur cinta dengan Pak Ahok, mengapresiasi bagaimana ketegasan dan integritas Pak Ahok, dan dia tidak tersandra kasus korupsi. Kalau misalnya Pak Ahok tersandra kasus korupsi, maka dia tidak heboh sampai sekarang ini. Pasti dia takut melakukan sesuatu karena sudah tersandra. Tetapi oleh karena Pak Ahok adalah orang yang bersih, ya, dan juga dia adalah orang yang punya integritas yang baik, maka Pak Ahok sampai sekarang masih eksis di mana-mana. Nah, silakan share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman, ya, dalam pertemuan-pertemuan Pak Ahok, sehingga masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Pak Ahok untuk tahun 2029. Nah, kita lihat komentar netizen satu persatu teman-teman. Silakan juga memberikan komentar Anda ketika Anda salah satunya pendukung dari Pak Ahok. Ahok Presiden 2029. Nah, memang bukan baru ini teman-teman, sudah lama Pak Ahok digadang-gadang untuk menjadi seorang presiden atau pemimpin di negara ini. Nah, tentu ini adalah harapan kita bersama. Rakyat sudah makan dewasa dan sadar yang dibutuhkan pemimpin yang benar, cerdas, jujur, nasionalis, dan peduli kesejahteraan rakyat. Nah, memang itulah utama teman-teman, ya, tujuan utama itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan para oligarki, bukan kesejahteraan para oknum atau para mafia. Capres 2029 atau Ketua KPK 2029. Nah, kita lebih memilih capres saja teman-teman daripada Ketua KPK, ya. Kalau Ketua KPK nanggung Pak Ahok ini, harusnya ya menjadi capres saja. Dan memang sangat disayangkan kalau misalnya Pak Ahok lewat begitu saja, tidak memimpin negeri ini, maka pasti ya Pak Ahok memajukan negara ini dengan baik. Ahok tetap setia. Ahok tetap setiap pembahasannya pasti bikin adem dan bikin kita bisa mengerti keadaan yang ada. Semoga kedepannya bisa memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Nah, kenapa Pak Ahok berkeliling ke Indonesia teman-teman? Ya, karena Pak Ahok ini akan memiliki tugas di Partai PDI Perjuangan sebagai Ketua DPP Perekonomian. Nah, tidak salah kalau Pak Ahok membahas perekonomian, keadaan di negara kita seperti apa. Karena situasi sekarang ini, ya, dolar semakin naik, rupiah semakin melemah, kemudian harga BBM walaupun ya pertama yang naik, tetapi itu kan satu jadi perhatian juga bahwa itu bisa mempengaruhi bagaimana kehidupan bermasyarakat. Kemudian ya bagaimana dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Tahun 2029 teman-teman, saat kita memilih pemimpin, pilihlah berdasarkan integritas. Ya, benar. Rekam jejak dan hasil kerjanya. Jangan jadikan perbedaan suku atau kesamaan agama dan keyakinan sebagai alasan utama dalam menentukan pilihan politik. Ya, yang menjadi pertanyaan teman-teman, kalau misalnya satu seagama tapi tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, dengan dibandingkan beda agama tapi dia mampu memberikan kesejahteraan, maka kita pilih yang beda itu daripada seagama tapi tidak memberikan kesejahteraan. Ya, lebih baik kita pilih yang berbeda tersebut. Dan Pak Ahok terbukti dalam hal itu, bukan hanya omon-omon. Terlalu fanatik terhadap identitas tertentu bisa membutakan penilaian kita dan membuat kita salah memilih pemimpin. Nah, jika KDM benar-benar maju sebagai calon presiden, saya berharap beliau didampingi sosok wakil yang berani melawan korupsi. Salah satu nama yang menurut saya layak dipertimbangkan adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok.
Ya, dikenal tegas, transparan, dan berani menindak penyimpangan. Korupsi merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan dan lambatnya pembangunan negeri ini. Nah, ini juga sering disampaikan oleh Pak Ahok bahwa akar masalah di negara kita ini adalah masalah korupsi. Kalau korupsi sudah diatasi, diberantas, maka semuanya bisa terwujud. Pembangunan negara bisa terwujud, memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia bisa diwujudkan, karena buktinya bahwa Mahfud MD pun menyatakan ya kalau di pertambangan, sektor pertambangan saja teman-teman, korupsi sudah diatasi, sudah diberantas, sudah dicabut, sudah ditutup, maka setiap kepala Indonesia itu, setiap kepala warga negara Indonesia mendapatkan kurang lebih 20 juta per bulan tanpa harus bekerja. Artinya bahwa sangat masifnya tindakan korupsi ini di negara kita. Nah, saatnya kita memilih pemimpin yang tegas, yang mampu memberantas mereka. Oke, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan dengan lebih serius dan juga konsisten. Ya, memang harus lebih serius teman-teman. Ya, seperti juga hukum yang menjerat mereka. Kalau hanya sekedar penjara, maka koruptor tidak takut penjara. Ya, buktinya setiap tahun bertambah terus para koruptor dan bahkan tidak segan-segan mereka mengkorupsikan uang triliunan rupiah buat uang masyarakat. Nah, jadi artinya bahwa penjara tidak membuat mereka ya takut. Tapi apa yang membuat mereka takut? Kalau misalnya keluarga mereka dimiskinkan, anak-anak mereka dimiskinkan, kemudian mereka dihukum mati. Nah, ini baru ketakutan mereka dalam hal itu. Oke, semoga Indonesia ke depan dipimpin oleh orang-orang yang jujur, berani, berintegritas, dan benar-benar mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat. Amin. Mari kita buktikan di pemilu tahun 2029, teman-teman, seberapa banyak pendukung Pak Ahok. Kalau saya udah pasti mendukung dan bahkan menjadi tim sukses walaupun Pak Ahok tak kenal saya siapa. Tapi saya siap ambil bagian untuk memenangkan Pak Ahok. Semoga luka negeri ini bisa sembuh jika dipimpin oleh Pak Ahok. Amin. Bukti bahwa Bapak Ahok sangat disenangi, dikagumi rakyat Indonesia. Kita lihat tadi bagaimana respon dari para peserta yang ada, teman-teman, anak-anak muda menyambut kedatangan Pak Ahok, teman-teman. Itu artinya bahwa Pak Ahok ini sosok yang sangat dicintai oleh anak-anak muda. Calon capres, ya, capres dan cawapres 2029, orang lurus, pelindung marwah negara. Maju terus Pak Ahok, tetap rendah hati dan selalu bicara jujur demi rakyat. Ahok for presiden. Nah, teman-teman, Tuhan selalu pakai orang baik, jujur, dan jujur buat bangsa Indonesia. Semoga Bapak Ahok menjadi pemimpin negara yang adil juga bijak dengan kerendahan hati. Nah, tampaknya diskusi ini sangat menarik dan penuh wawasan. Ahok adalah seorang pembicara yang sangat cocok. Kalau Pak Ahok, teman-teman, tidak diragukan lagi kalau dia sebagai narasumber atau pembicara. Karena pengalamannya itu sudah mumpuni, ya. Dia ditanya mengenai usaha, ya, dia tahu karena dia backgroundnya adalah seorang pengusaha. Ya, kemudian juga ditanya mengenai mahasiswa, dia sudah pernah kuliah. Kemudian ditanya juga ya bagaimana mengatasi orang miskin, ya, untuk keadaan miskin supaya memiliki hidup yang layak, maka dia bisa seperti itu. Ditanya mengenai soal DPR, dia bisa karena dia pernah menjadi DPR. Ditanya soal mengenai bupati, kepala daerah, dia bisa karena dia bisa pernah menjadi bupati, kemudian wakil gubernur, bahkan menjadi gubernur. Nah, ditanya mengenai BUMN, ya dia bisa. Kenapa? Karena dia pernah bekerja di Pertamina, di perusahaan BUMN. Nah, ditanya juga mengenai soal penjara, dia juga bisa menjawab hal itu karena pernah dalam penjara. Artinya bahwa pengalaman Pak Ahok ya di dunia ini ya sangat-sangat bagus sekali. Nah, sehat selalu Pak Ahok, pemimpin yang berani, tegas, dan tidak suka neko-neko.
Tapi ada satu saranku Pak Ahok, kalau sudah menang nanti ingat saya Pak, jangan marah-marah. Yang benar katakan ya memimpinlah dengan arif dan juga bijaksana. Nah itu memang kita harapkan kepada Pak Ahok karena dia adalah seorang pemimpin yang patut ya diteladani oleh masyarakat. Tuhan memberkati orang pintar, jujur dan berani bersuara demi kebenaran. Hidup Pak Ahok, jadilah pemimpin yang membuat negara ini makmur dan rakyatnya makmur. Amin. Nah, semoga tahun 2029 Bapak Ahok nyalon jadi Presiden RI pasti menang. Itu pasti menang teman-teman karena pemilih terbanyak itu adalah anak-anak muda. Dan kalau kita melihat respon-respon anak-anak muda sekarang, maka sangat positif sekali mereka mendukung Pak Ahok untuk maju di tahun 2029. Bisa aja Ahok jadi presiden. Karena dukungan rakyat jika Ahok jadi presiden tentu tidak mudah. Karena dia masih ikut partai yang mendukung dan mengusungnya. Kalau bisa independen. Ya kalau independen juga memang agak susah teman-teman. Ya karena di negara kita ini mau tidak mau harus diusung oleh partai. Ya dan Pak Ahok ini berada di partai PDI Perjuangan. Dan tentu Ibu Megawati tahu betul bagaimana integritas Pak Ahok. Makanya ya teman-teman silakan share video tentang Pak Ahok ini supaya ini menjadi satu pertimbangan bagi ketua umum partai ya karena mereka tidak sembarangan mengusung juga, mereka harus melihat bagaimana pergerakan akar rumput tersebut, apakah orang ini memang didukung oleh masyarakat karena memiliki visi misi yang visioner atau bagaimana. Semoga Tuhan jadikan Ahok Shirley, Ahok KDM RI 2 untuk Indonesia emas bisa terwujud gantikan Prabowo Gibran. Nah, tahun emas 2045 adalah tahun yang bisa kita capai dan gapai ya kalau Pak Ahok jadi presiden. Tapi kalau bukan Pak Ahok ya kita masih mempertanyakan. Presidenku 2029 semoga diberi kesehatan dan kemudahan dalam melangkah salam dari NTB. Salah satu tokoh harapan negara Indonesia hadir dari kota Pak Baru Riau. Oke, ini banyak masyarakat yang meminta supaya Pak Ahok hadir di kotanya masing-masing. Mudahan Pak Ahok benar-benar terpilih jadi presiden ke depannya. Oke, ini orang yang memang hebat, tapi sayang dia di tempat yang kurang bisa diterima dia. Seperti kita bisa buat makanan yang enak, tapi kita tidak tahu cara memasarkannya. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar Anda, berikan dukungan kepada Pak Ahok, share video ini supaya Pak Ahok dikenal luas di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana dengan harapan-harapan dan yang akan dilakukannya buat anak-anak muda dan untuk Indonesia.